Halo anak-anak semua, jumpa lagi dengan kami dalam channel TV Poli. Bagaimana kabar kalian? Pasti baik bukan? Hari ini kita akan belajar tentang gerak dan gaya. Oke Gloria, kita sudah siap untuk belajar. Bagaimana pendapat Gloria tentang pengertian gerak? Pengertian gerak adalah suatu benda dikatakan bergerak terhadap suatu titik acuan terhadap benda lain jika jarak atau posisi antara keduanya berubah. Oke, benar sekali. Sekarang kita lanjutkan yang ke berikut. Nah, kita akan melanjutkannya. Hari ini kita mau belajar tentang gerak menurut keadaan benda. Kira-kira menurut Gloria bagaimana? Gerak menurut keadaan benda. Gerak yang sebenarnya adalah gerak suatu benda yang diakibatkan oleh perubahan jarak dan atau posisi benda terhadap titik acuan. Gerak semu adalah gerakan suatu benda yang sebenarnya diam, namun oleh pengamat teramati bahwa benda tersebut seolah dan bergerak. Gerak semu ini biasanya diakibatkan oleh karena keadaan pengamat yang sedang berada dalam suatu sistem yang bergerak. Contoh gerak semu, pada saat kita naik bus, pohon-pohonan di tepi jalan seperti bergerak berlari meninggalkan kita. Padahal sebenarnya yang bergerak adalah bus di mana kita sedang berada di dalamnya. Oke, benar sekali. Kita lanjutkan. Sekarang kita pelajari bahwa di dalam materi ini ada yang namanya hukum 1 Newton. Menurut Gloria, bagaimana tentang hukum 1 Newton? Hukum 1 Newton adalah bila resultan gaya-gaya yang bekerja pada benda nol atau tidak ada gaya yang bekerja pada benda itu akan diam, tidak bergerak, atau akan bergerak lurus beraturan. Oke, yang berikut kita melihat tentang hukum 2 Newton. Menurut Gloria, kira-kira bagaimana hukum 2 Newton? Hukum 2 Newton adalah percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada benda itu, dan berbanding terbalik dengan massa benda itu. Arah percepatan sama dengan arah gaya itu. Oke, benar sekali. Sekarang kita lanjutkan yang ke berikut. Sekarang kita masuk ke dalam hukum 3 Newton. Menurut Gloria, hukum 3 Newton itu yang bagaimana? Hukum 3 Newton adalah ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua juga memberikan gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah terhadap benda yang pertama. Hukum di atas sering disebut dengan hukum aksi-reaksi. Untuk setiap aksi akan ada reaksi yang sama tetapi berlawanan arah. Perlu ditekan bahwa gaya aksi dan gaya reaksi bekerja pada benda yang berbeda. Ya, benar sekali. Sekarang kita lanjutkan materi yang ke berikut. Ini ada gambar gaya berat dan gaya normal, di mana ada buku di atas sebuah meja. Kira-kira Gloria bisa menjelaskan tentang gaya berat dan gaya normal yang terjadi pada peristiwa ini? Bumi mengerjakan gaya tarik gravitasi sebesar W pada buku mengerjakan gaya tarik sebesar W pada bumi sebagai reaksinya. Kedua gaya tarik ini merupakan pasangan aksi-reaksi. Buku mengerjakan gaya normal sebesar N pada meja.
dan meja mengerjakan gaya normal sebesar N pada buku. Sebagai reaksinya, kedua gaya ini merupakan pasangan aksi-reaksi karena gaya aksi dan reaksi bekerja pada benda yang berbeda. Maka adalah kekeliruan bila dikatakan bahwa gaya normal N merupakan reaksi dari berat buku W karena kedua gaya bekerja pada benda yang sama, yaitu buku. Merupakan besar kedua gaya adalah sama dan kedua gaya berlawanan arah. Gaya normal yang sama besar dan berlawanan arah dengan arah berat benda. Oke, benar sekali. Sekarang kita lanjutkan yang ke berikut. Nah, anak-anak, kita akan masuk ke dalam kelajuan tetap dan kelajuan rata-rata. Kira-kira menurut Gloria, bagaimana hubungan antara kelajuan tetap dan kelajuan rata-rata? Kelajuan rata-rata ialah kelajuan gerak suatu benda yang menempuh jarak perpindahan tertentu di mana tidak tiap bagian dari jarak itu ditempuh dalam waktu yang sama. Untuk kelajuan rata-rata berlaku bersamaan. Ya, itu jelaskannya. Ada rumus untuk kelajuan tetap di mana V sama dengan sigma S per sigma T. Sigma S adalah jumlah jarak tempuh, dalam hal ini satuannya adalah M. Sigma T adalah jumlah waktu tempuh dengan satuannya S, dan V adalah kelajuan rata-rata dengan satuannya meter per sekon. Kita lanjutkan lagi ya anak-anak, di mana kita masuk ke dalam rumus percepatan. Percepatan ini menggunakan rumus A sama dengan V kurang V0 per T. Untuk gerak dipercepat beraturan nilai A positif, sedang untuk gerak diperlambat beraturan nilai A negatif. Selanjutnya berlaku juga persamaan. Ya, V sama dengan V0 tambah A kali T. V0 adalah kecepatan awal, sedangkan V adalah kecepatan pada waktu T, A adalah percepatan, dan T adalah waktu. Oke, kita masih lanjutkan lagi ya anak-anak. Nah, sekarang kita masih lanjutkan ke yang berikut, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB. Nah, Gloria, lihat ini ada gambar troli atau mobil-mobilan pada bidang miring. Kalian juga bisa lihat pada gambar itu. Nah, kira-kira Gloria bisa menjelaskan tentang gerak lurus beraturan atau GLB. Silakan ya. Papan luncur diberi sudut kemiringan kecil sehingga kereta trol bergerak dengan kelajuan tetap. Terbukti bahwa pada gerak lurus beraturan GLB dalam waktu yang sama akan menempuh jarak yang sama. Hal ini juga sekaligus menunjukkan bahwa tiap bagian jarak yang ditempuh oleh kereta troli ditempuh dalam waktu yang sama. Oke, benar sekali nak. Sekarang kita melanjutkan yang ke berikut. Nah, ada gerak lurus berubah beraturan. Kira-kira menurut Gloria bagaimana tentang gerak lurus berubah beraturan? Gerak lurus berubah beraturan GLBB ialah gerak benda dengan lintasan lurus dengan kelajuan yang selalu bertambah secara teratur. Akibatnya, terjadi gerak benda yang dipercepat beraturan atau gerak benda diperlambat beraturan. Contoh gerak dipercepat beraturan adalah benda jatuh bebas.
Contoh gerak diperlambat beraturan adalah benda yang dilempar tegak lurus ke atas. Oke, benar sekali. Sekarang kita masih lanjutkan sedikit lagi. Nah, kita mengenal hukum-hukum Newton, di mana hukum Newton ini kira-kira ditemukan oleh siapa, Gloria? Hukum-hukum Newton ditemukan oleh fisikawan Inggris Sir Isaac Newton 1643 sampai 1727. Hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, hukum 3 Newton. Ya, benar sekali. Sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, ini ada massa benda dan berat benda. Dan kita lihat bersama-sama bahwa ini adalah neraca, dan kita lihat bahwa besaran yang merupakan nilai perbandingan antara berat dan massa disebut dengan percepatan gravitasi atau G singkatannya, di mana ada rumusnya G sama dengan W per M atau W sama dengan M kali G, di mana G itu adalah gravitasi, percepatan gravitasi, dan M adalah massa benda, dan W adalah berat benda. Oke, Anda semua, bagaimana? Kalian sudah belajar pelajaran hari ini? Ini adalah pelajaran IPA kelas 8 untuk pelajaran SMP, dan kita akan ketemu lagi tentu saja di dalam pelajaran yang berikutnya bersama saya, Ibu Nuryadis Prasetya SPD dengan Gloria Dewangsa, tentu saja dalam channel kesayangan kita, yaitu channel Tipuli. Oke, bye-bye semuanya. Sampai jumpa pada episode-episode mendatang. Bye-bye.